enjoy dulu. Enjoy, oke. Selamat siang, pagi, dan sore dimanapun teman-teman berada. Pendengar setia podcast Auricula, pada kesempatan video hari ini nih, kita kedatangan tamu yang spesial banget dari mahasiswa FK UIN Jakarta, tapi sekarang lagi menjabat di salah satu organisasi eksternal. Langsung saja kita perkenalan diri kepada tamu-tamu hebat kita nih, abang-abang kita. Langsung aja dari Bang Alfiri Rahman. Oke. Nah, terima kasih pada Ardika. Salam kenal teman-teman semua. Kenalin, saya Alfiri, mahasiswa FK UIN Jakarta angkatan 2022 yang saat ini baru saja terpilih sebagai Sekretaris Wilayah SMKI Wilayah 2 pada periode 2025 sampai 2026. Salam kenal teman-teman semua. Langsung dari Bang Rido. Oke, terima kasih juga Ardika. Salam kenal teman-teman semua. Saya Rido dari FK UIN Jakarta angkatan 2021, juga bersama Alfiri, insya Allah di tahun depan menjabat menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia pada tahun 2025 sampai 2026. Tadi Bang Alfiri sebagai apa? Sekwil ya? Sekwil. Sekretaris Wilayah. Bang Rido sebagai? Sekjen. Oke. Sekretaris Jenderal. Pertanyaan dasar ya, mungkin dari Sekjen dan Sekwil ISMKI. Secara struktural nih, kan namanya Sekretaris Jenderal dan Wilayah, emang ada strata struktural dari ISMKI. Apakah bisa dijelaskan? Nah, silakan Jen. Waduh. Jadi emang SMK ini agak unik gitu sebagai organisasi. Kenapa? Karena lebih mirip PBB dibandingkan dengan organisasi sejenis mahasiswa lain. Jadi pimpinan tertinggi dari suatu kabinetnya itu sekjen, atau kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya presiden gitu. Jadi nanti presiden memiliki wakil gitu kan, vice presiden. Begitupun kalau di wilayah nama yang paling tingginya itu adalah sekwil, jadi sekretaris wilayah. Gitu. Dari bentuk kepemimpinannya, jadi dari Sekjen ke Sekwil adalah perintah atau koordinasi? Mungkin Oke. Kalau dari sekjen ke sekwil itu garisnya, jadi kan sekretaris wilayah itu ada 4 kalau di SMKI dibagi 4. Boleh sekalian jelaskan. Boleh nih. Jadi kalau wilayah 1 itu SMKI kan meliputi satu Indonesia. Wilayah 1 tuh itu regio-regio Sumatera, Pulau Sumatera. Kalau wilayah 2 yang kebetulan saat ini aku pimpin itu ada Banten, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, sama Kalimantan Barat. Terus wilayah 3 itu ada daerah Jateng, Jawa Tengah, sama Kalimantan. Terus yang wilayah 4 itu bagian Indonesia Timur gitu. Jadi kayak dari Surabaya, Bali, dan sampai ke ujung paling kanan tuh itu wilayah 4. Dan aku sendiri mau memimpin wilayah 2 gitu. Yang mana regionya Banten, Jakarta, Jawa Barat, sama Kalimantan Barat. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau dari alurnya sebenarnya kalau dari nasional sama wilayah itu kan komando ke bawah. Cuman kita ada koordinasi juga gitu terkait. Jadi wilayah juga memiliki hak prerogatif sendiri gitu untuk mengatur wilayah sendiri, punya hak otonomi. Mungkin gitu. Mungkin kalau aku izin nambahin penjelasan dari Bang Rido kali ya terkait kenapa namanya sekretaris. Jadi kalau di SMK itu benar kata Bang Rido, kita sangat unik organisasinya. Kenapa? Karena pemimpin tertinggi itu bukan disebut ketua tapi sekretaris, karena yang dianggap ketua atau yang keputusan tertinggi itu disebut dengan musyawarah. Karena kita tuh organisasi yang dari bottom up approach gitu. Jadi institusi itu punya wewenang atau otonom, dan kita SMK itu bersifat merekomendasi ke teman-teman institusi gitu, bukan alur perintah. Ini itu sih Bang. ya, setuju. Berarti dari Sekjen menuju Sekwil itu perintah, tetapi bagaimana ISMKI masuk universitas itu dalam bidang yang terkait masih dalam bentuk rekomendasi ya. Jadi Bang Alfiri juga Bang Rido nih melingkupi banyak sekali universitas-universitas di Indonesia. Betul. Ada berapa universitas tuh Bang Rido? Nah, emang Indonesia ini kan cukup banyak ya fakultas kedokterannya. Iya. Dan SMK ini merupakan organisasi yang paling besar juga dan paling tua gitu. Jadi total tuh sampai 100 BEM FK atau himpunan itu sudah tergabung dalam SMKI, yang di tahun depan diperkirakan itu hampir 120 FK akan tergabung gitu. 120? 120.
Berarti di situ ada big power ya, lumayan gede ya powernya sebagai seorang sekretaris yang mengkoordinir 120 mahasiswa, 120 universitas, sorry. Bisa dibilang amanahnya cukup besar. Oke, untuk amanah cukup besar nih mungkin banyak juga yang perlu dipersiapkan ya sebelum jadi sekjen. Mungkin dari Bang Ridho sendiri, dulu mempersiapkan apa aja sebelum jadi seorang sekjen nih? Oke, menarik ya pertanyaannya. Ya, Memang dalam konteks sekjen itu yang dipersiapkan harusnya lebih hal-hal substantif gitu, karena kita harus ngerti bagaimana kondisi di setiap wilayah gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, kemarin sampai keliling-keliling Indonesia juga gitu kan. keliling Indonesia. Keliling Indonesia juga, jadi sempat bareng sama teman-teman misalnya ke Surabaya gitu kan, ketemu dengan FK Unair, sampai ke Makassar gitu kan, Malang, terus juga Jogja, Semarang, bahkan sampai ujung barat ke Aceh gitu, Medan, Aceh gitu. Jadi memang banyak yang perlu dipersiapkan selain memang secara mental, secara fisik, secara finansial. Yang paling penting apa yang bisa kita kontribusikan kepada seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia dan juga masyarakat gitu. Itu mungkin secara tujuan atau substansional, substansial. Oke. Tapi ini kan yang denger ini mungkin adik-adik 24 ya kemungkinan besar yang tahun depan nih bakalan masuk organisasi. Nah, mungkin secara personal lebih dahulu yang mungkin lebih di ini ya, yang secara personal yang sudah abang-abang lakukan ini apa, kayak dari diri sendiri ataupun dari apa sih yang dilakukan dalam keseharian gitu, ataupun habit yang sering dilakukan oleh abang-abang. Mungkin dari Bang Alfir ini. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya mungkin aku life track organisasinya itu cukup mirip sama Bang Ridho. Kebetulan aku sama Bang Ridho sama-sama ketua angkatan dulu. Aku ketua angkatan 2022, Bang Ridho ketua angkatan 2021. Terus kita juga dulu sama-sama Danlab. Kalau di Apa tuh Danlab? kaderisasi, kan kalau mahasiswa baru nih masuk FK itu kan harus menjalani alur kaderisasi dulu. Kebetulan aku sama-sama Bang Ridho sama-sama jadi komandan lapangan. Jadi itu tuh yang kalau di UIN sendiri komandan lapangan tuh kayak pemimpinnya para komdis gitu. Itu juga, terus banyak juga aku belajar juga bareng sama Bang Ridho. Biasanya kita tuh ngatur jadwalnya, misalnya kayak dibikin tracknya misalnya per bulan, per minggu, per hari harus ngapain aja. Kayak dari jam sekian sampai jam sekian kita bikin schedule-nya apa aja. Terus kita di end of the day gitu kita checklist gitu, yang mana aja kita achieve gitu hari ini. Terus akhirnya kita rekap dalam waktu sebulan gitu. Apa aja udah berhasil dan milestone itu mulai terlihat gitu, makin berlalu ya hari. Makin terlihat dan apakah kita tuh setiap hari benar-benar berkembang atau enggak gitu. Yang sulit adalah disiplin mengatur itu kan. Itulah yang butuh keinginan yang kuat gitu mungkin. Oke, mungkin apabila dijelaskan dengan lebih simple lagi, simple things. Mungkin ini awal tahun biasanya teman-teman nih pada fokus buat apa sih? Buat memperbaiki diri atau melakukan hal-hal baru nih. Mungkin tips dengan kalimat yang lebih sederhana dari apa yang tadi dilakukan. Apa simple things? Mungkin pertama buat ini, kedua buat ini, ketiga buat ini, atau ada dari abang-abang, dari siapa dulu? Silakan. Ya mungkin dari saya. Oke, boleh. Oke, Dik. Jadi mumpung tahun baru ya. Iya, oke. New Year, New Me. Nah, jadi langkah yang bisa kita lakuin ya pasti pertama tadi berkata Alfir, menyiapkan rancangan kita ke depan selama setahun gitu kan, atau mungkin selama 3 tahun. Jadi udah terprogram tuh kita mau coba achieve apapun itu gitu ke depannya. Karena di FK ini selain kita memang sibuk, tapi kita juga masih memiliki waktu luang nih yang bisa kita optimalkan tuh. Misalnya kita banyak persiapan, jadi banyak baca buku, banyak diskusi, banyak ikut kegiatan-kegiatan yang memang konteksnya lebih luas lagi gitu kan, lebih banyak pembelajaran lagi. Dan yang penting lebih mengupgrade diri lagi gitu. Dari Bang Alfri ada tambahan? Mungkin sama kayak Bang Ridho. Cuman kalau dari aku, kalau buat teman-teman angkatan adik-adik kita ya, adik-adik aku sama Bang Ridho, itu dihususkan kalau bisa ke depannya teman-teman bikin plan dulu jangka panjang apa. Terus udah dapat jangka panjang misal 15 tahun lagi seorang Alfir itu mesti jadi Alfir yang seperti apa. Habis itu ditarik mundur 10 tahun mau jadi Alfir seperti apa, 5 tahun jadi apa, sehingga teman-teman tahu nih setahun ke depan harus ngapain. Dari setahun ke depan boleh tarik mundur lagi, per bulan ngapain, per hari ngapain. Jadi benar ke track sesuai Bang Ridho. Sama yang paling sulit adalah disiplinnya itu.
disiplin dalam menjalankan activity yang udah kita canangkan atau kita rencanakan itu sulit banget. Makanya butuh alasan atau mental yang kuat lah buat stay sama habit itu banget. Jadi semuanya it's about plan ya, tentang rencana. Jadi menarik juga apabila ditanyakan mengenai rencana berorganisasi ke depannya di SMKI bagaimana. Mungkin ini perlu di-highlight ya, ini menit berapa, karena ini menarik nih untuk dibahas bersama. Tadi dari abang-abang ini mengatakan bahwa rencana itu sangat penting. Rencana ada deadline dong tentu dalam satu kepemimpinan. Oke, dari Bang Rido sendiri, target apa sih yang bakalan dicapai Bang Rido waktu memimpin SMKI pada periode ke depan? Kan tadi sudah ditipskan untuk merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Dari Bang Rido apakah ada? Jadi memang dalam konteks SMKI ke depan, itu kita punya banyak hal yang mau dicapai gitu. Tentu apalagi dengan Sekjen dan Sekwil wilayah 2 itu dalam satu kepengurusan yang sama, tentu akan bisa banyak hal yang mungkin lebih kita upayakan koordinasi bareng-bareng. Apa aja nih yang bisa kita coba bawa? Pertama, tema tahun depan kan adalah transformasi. Di SMKI transformasi. Maka kita akan lebih banyak fokus membangun hal-hal yang transformatif dampaknya kepada masuk kedokteran. Langsung tutupan. Contohnya gitu apa? Contoh satu. SMKI Academy. Apa tuh bang? Nah, apa itu SMKI Academy? SMKI Academy itu adalah suatu project, satu flagship project SMKI transformasi yang nantinya akan membawa masuk kedokteran lebih kepada pengalaman-pengalaman yang lebih membuka wawasan. Tidak hanya tentang pembelajaran kedokteran, tapi juga kepada ilmu-ilmu yang mungkin bersifat soft skill dan juga berbagai macam pembelajaran lain gitu. Jadi sebenarnya nanti akan dibuatkan aplikasi ISMKI gitu. Jadi salah satu program besar kita ingin membuat sebuah aplikasi yang memang nanti bisa berdampak langsung tidak hanya ke masuk kedokteran tapi juga ke seluruh masyarakat. Seperti itu. Hanya satu itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita ingin coba buat yang namanya kegiatan volunteer di daerah-daerah pelosok seperti NTT, Bali, ataupun NTB selama 10-15 hari yang dengan tema kesehatan. Gitu. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga, kita ingin coba bangun kembali legacy internasionalnya ISMKI supaya kita bisa terhubung dengan mahasiswa internasional. Mungkin 3 itu dulu aja untuk awal-awal ini. Sebagai dari 3 yang di-spill nih, apakah ada prioritas utama yang bisa diprioritaskan dari ketiga itu? Oke, tentu prioritas utamanya itu adalah 3 top tier prioritas kita gitu ya. Tapi memang kalau misalnya dibilang satu, SMKI Academy adalah program unggulan yang wajib banget kita wujudkan bersama. Apakah itu berdiri sendiri atau ada kerjasama? Tentu akan ada kerjasama, karena kita masuk kedokteran fokus lebih banyak bukan hal-hal teknis gitu, tapi hal-hal yang memang substantif dan diberikan untuk masuk kedokteran seluruh Indonesia. Dari Bang Alfri sendiri, apakah ada hal yang visi atau misi yang kedepannya akan dibawa di wilayah 2 ya berarti ini? Ya, betul. Jadi mungkin sedikit sharing juga nih, kayak kalau di SMKI wilayah 2 ini cakupannya mungkin lebih kecil juga dibandingin nasional. Tadi yang jelasin kalau di wilayah 2 sendiri sekarang baru tercatat 21 anggota aktif. Terus ada 3 anggota muda sama beberapa anggota institusi yang belum jadi anggota SMKI. Nah, kalau dari wilayah 2 sendiri fokusnya kalau tahun ini yang aku fokuskan adalah itu terkait pengembangan kompetensi si orang-orang yang didelegasikan untuk jadi pengurus SMKI. Itu. Jadi ada 3 lah fokus aku, pengukuhan internal, yang kedua itu perluasan dari eksternalnya, sama rebranding dari SMKI-nya juga gitu. Nah, hal itu bisa kita tackle dari 3 hal. Kalau dari wilayah 2 sendiri, dari sudut pandang aku kemarin, aku tuh ngelihat dari segi aspek sektor finance-nya, segi sektor performance ya, sama yang terakhir itu dari segi branding SMKI-nya juga. Kenapa tuh dengan branding SMKI? Nah, jadi saat ini tuh memang kemarin ada sedikit beberapa permasalahan namanya dinamika organisasi ya. Itu ya cukup lumrah sebenarnya hal-hal terjadi gitu di SMKI. Makanya tugas aku itu nge-branding SMKI wilayah 2 lagi lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan mungkin selaras juga sama salah satu misi aku itu
menyelaraskan arah gerak SMKI wilayah 2 bersama SMKI nasional. Jadi karena fokusnya tahun depan adalah SMKI transformasi, makanya aku membawakan nama kabinet itu Kompas. Tentunya ketika kita melakukan suatu perubahan itu butuh tempat tujuan, dan ketika kita bergerak mungkin kita kedepannya bakal ada probabilitas kalau kita tuh bakal kehilangan arah. Kayak itu kan sebenarnya esensi atau filosofi dari kabinet Kompas, membantu nasional atau menavigasi ke arah yang lebih baik. Berarti Bang Alfri punya kabinet, namanya kabinet apa Bang? Kompas. Kompas. Untuk Bang Rido kabinet. Transformasi. Tapi yang menarik adalah jadi SMKI dengan 4 wilayah dan 1 nasional memiliki 5 kabinet yang berjalan bersamaan. Betul. Betul. Lalu bagaimana caranya 5 kabinet itu bisa berjalan bersamaan? Apakah tujuannya berbeda-beda atau tujuannya bisa sama? Dan oke, sebelum mempersiapkan sesuatu pasti itu udah di planning dari awal ya. Apakah di awal sudah ada planningan bahwasanya kabinet ini akan bekerja sama, atau harus ada musyawarah lagi bahwasanya kabinet ini bagaimana cara 5 kabinet ini berjalan bersamaan? Apakah bisa dijawab? Mungkin kalau dari perspektif aku sebagai seorang sekwil, tentunya Bang Rido ini sudah terpilih kemarin sebelum kita para sekwil itu terpilih. Jadi grand design dari Bang Rido atau dari SMKI Transformasi sendiri sudah para calon-calon sekretaris wilayah lihat gitu. Oleh karena itu, karena kedepannya nih kita nih ngerasa sebelum-sebelumnya gitu, 5 kabinet itu kadang berjalan di path-nya masing-masing, di path-nya masing-masing gitu, punya track masing-masing. Oleh karena itu, kenapa SMKI itu terkadang ada omongan-omongan ya kayak SMKI dampaknya kurang nyata, tidak dirasakan, tidak memiliki kebermanfaatan. Nah, hal ini yang tahun ini sama-sama kita bareng-bareng transformasi Bang ya. Betul. Kita transformasi bareng-bareng supaya sebenarnya utamanya adalah memberikan keberdampakan atau kebermanfaatan pada teman-teman mahasiswa kedokteran gitu. Makanya dari situ aku pun dari Sekretaris Wilayah 2 berusaha menyelaraskan lah sama arah gerak nasional tanpa menutup kemungkinan untuk mendengarkan aspirasi bahwa ntar kedepannya bakal disampaikan ke teman-teman nasional atau ke Bang Rido langsung gitu. Kalau aspirasi dari mahasiswa kedokteran di wilayah 2 itu seperti ini loh Bang. Jadi teman-teman Sekwil wilayah 3 juga menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa kedokteran di wilayah 3. Begitupun Sekwil wilayah 4 dan wilayah 1 gitu. Jadi kita sama-sama selaras dan akhirnya kita nih 5 kabinet nanti ke depannya bareng-bareng jalannya beriringan dan memiliki satu tujuan, itu untuk transformasi SMKI ke arah yang lebih baik. Dari Bang Rido apakah ada tambahan? Cukup setuju dengan banyak masukan dari Alfiri tadi. Tapi memang intinya transformasi itu sebuah semangat bersama. Dan masing-masing wilayah mungkin punya caranya masing-masing untuk mentransformasikan dirinya. Dan kabinet dari masing-masing wilayah itu menggambarkan cara tersebut, tapi dengan tujuan tetap sama, yaitu semangat transformasi untuk progresivitas, kemajuan, dan juga dampak yang lebih besar lagi ke depannya untuk masuk kedokteran Indonesia. Begitu. Kedepannya SMKI apakah akan menaungi lebih banyak universitas lagi, apalagi dengan presiden kita? Jadi kan sebelum kepilih menjadi sekretaris jenderal ada pemilihan presiden tuh tentunya. Waktu itu kan ya dengan waktu yang cukup tepat menurut saya, dan juga ada rencana untuk pembangunan 300 FK. Itu menurut Bang Rido sendiri gimana sebagai seorang sekretaris jenderal ISMKI? Sebenarnya dalam konteks kampanye 300 FK, nah itu kita pasti akan ada pro kontra gitu kan. Dan sikap SMKI kemarin sendiri cukup kontra dengan narasi tersebut karena dirasa ada beberapa kondisi yang memang seharusnya tidak sebanyak itu FK yang berdiri. Tapi dalam konteks organisasi kita tidak lagi memilih antara siapa yang kita terima atau siapa yang kita tidak terima. Kita selalu berdasarkan asas inklusivitas, kita menerima semua orang. Jadi siapapun atau FK manapun yang berdiri akan kita terima, akan kita coba rangkul, dan akan coba kita bareng-bareng kita ajak untuk bersama-sama berdampak bersama begitu. Berarti akan selalu diajak dan akan selalu dirangkul ya FK baru. Apakah FK baru harus disurvei terlebih dahulu untuk masuk SMKI? Ada beberapa cara-caranya dan juga administratif dan cara-cara tertentu, cuman itu tidaklah mempersulit keanggotaan dan sebagainya. Yang mana itu pasti akan coba meningkatkan kapasitas dari masing-masing lembaga dari institusi tersebut supaya bisa menyesuaikan juga begitu.
Berarti bisa dikatakan misal saya ngomong nih kayak ISMK itu sebenarnya supporting system buat institusi FK baru sehingga nanti bisa melakukan pengembangan sumber daya manusia di dalamnya, sumber Setuju. daya. Kenapa? Karena FK baru ini kan bingung dia, gitu kan. Jadi untuk supaya dia bisa catch up dengan FK-FK yang mungkin sudah established sebelumnya, ini perlu banyak bantuan dan SMKI hadir sebagai support system tersebut. Gitu. Dan SMK sudah punya bisa dibilang blueprint bagaimana membuat suatu fakultas kedokteran menjadi lebih baik. Ya, terutama untuk dari segi BEM ya, BEM atau himpunan dan lembaga eksekutif lainnya. Itu mungkin SMKI dari menuju ke dampak mahasiswanya. Tapi ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya tuh tentang sisi kesehatan ataupun sisi kedokteran di masyarakat sendiri. Karena bisa dibilang beberapa institusi lain yang tidak bisa disebutkan ya, itu citra di masyarakat itu kadang mulai turun gitu. Nah, di bidang kesehatan kedokteran tuh juga akhir-akhir ini udah mulai banyak drama mengenai dokter A, dokter B, dan itu di masyarakat mungkin citra dokter juga kedepannya sangat riskan atau dipertaruhkan gitu. Apalagi tadi Bang Alfiri juga membahas mengenai branding SMK itu sendiri. Mungkin kedepannya nih buat dari abang-abang ini apakah ada suatu hal yang dilakukan untuk agar mahasiswa kedokteran atau dokter itu sendiri lebih bermanfaat ke masyarakat gitu. Dari siapa? Mungkin kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri tentunya SMKI itu bakal bantu banget baik dari ke anggota atau pengurus SMKI-nya. Kayak teman-teman kalau di wilayah itu kita nyebutnya PHW atau pengurus harian wilayah. Di nasional disebut pengurus harian nasional maupun mahasiswa kedokteran yang berada di institusi gitu atau anggota SMKI. Nah itu kita bakal bantu gimana caranya kalau yang aku lakukan sendiri di nilai 2. Aku saat ini lagi menggagas suatu program itu untuk mengembangkan kompetensi dan skill dari para pengurusnya gitu. Jadi nanti kita benar-benar nge-track kayak misal ketika awal pengurusan nanti bakal ada assessment nih. Misal si anak A gitu, misal katakan namanya Aldo gitu. Aldo ini kelebihannya contoh dari segi finance-nya bagus, terus marketingnya bagus, tapi yang kurang dari dia misalnya dia masuk bidang FP gitu. Yang kurang dari dia adalah cara pitching-nya gitu. Dia kurang public speaking dan lain. Itu yang bakal dikembangin gitu. Jadi kita benar-benar nge-track dan nge-inkubasi calon pemimpin yang ada di mahasiswa kedokteran gitu, di institusi-institusi. Nah, hal-hal itu yang bakal dilakukan atau yang digebrak sama SMKI tahun depan. Jadi kita benar-benar nge-track dan memastikan bahwa setiap delegasi yang dikirimkan ke SMKI, pengurus apapun, pastikan di sana tuh nggak cuma kerja aja atau nggak cuma capek atau buang-buang uang aja, tapi benar-benar mendapatkan manfaat atau dampak yang nyata. Jadi benar kalau yang tadi salah satu yang disebutin sama Barido juga itu tuh berkembang secara progresif gitu. Dapat hasil bagus dan agar menciptakan suatu individu yang resilient. Mungkin itu sih kalau dari aku sendiri. Dan SMKI pun kedepannya itu kan kalau dari segi pengurus ya keberdampakan terhadap institusi gimana. Misalnya dari teman-teman kalau di UIN sendiri kalau bisa dikatakan kaderisasinya sudah matang, sudah cukup matang. FP-nya atau pengembangan ekonomi sudah cukup matang juga gitu. Apa yang bisa SMKI kasih gitu, itu bisa sharing lah ke teman-teman institusi yang kasarnya. Mungkin tadi Bang Rido bilang ada institusi baru yang baru bikin, mereka nggak tahu nih cara kaderisasi itu gimana, cara ngedapetin uang profit itu gimana, terus cara membuat misalnya kalau terkait kastrat kajian itu gimana. Itu hal-hal yang kayak gitulah yang bakal nanti SMKI itu bantu mediasi lah atau SMKI ajarkan yang tadi mungkin Ardika juga sempat singgung gitu. Kita udah punya beberapa file-file atau blueprint-blueprintnya bisa di teman-teman kita kirimkan ke institusi buat ngebantu nih pengembangan internal institusi gimana supaya ke depannya mahasiswa kedokteran tuh benar progresif, karena untuk menjawab tantangan yang ke depannya makin banyak Bang ya. Dari segi kan tadi mungkin tempat disinggung juga sama Ardika, kita ada 13 FK. Itu gimana meningkatkan daya saing seorang dokternya, belum lagi ada dokter dari Luar negeri. Hal yang kayak gitulah yang harus disiapkan oleh SMKI kepada mahasiswa kedokteran untuk menjawab tantangan yang ada di Indonesia ke depannya. Oh, jadi mungkin jawabannya adalah SMK itu lebih fokus untuk mengembangkan calon dokter di masa depan sehingga in case apapun itu pemerintah memberikan suatu challenge baru kepada dokter-dokter di Indonesia tuh output yang diberikan
dari universitas di Indonesia tuh dokternya sudah mumpuni karena di situ juga ada peran SMKI dalam building capacity dari orang-orangnya. Ya, tapi sebenarnya tidak hanya itu, Ardika. Apa Bang Rido? Jadi memang kalau kita lihat konteks SMKI, core value-nya itu ada dua. Satu yang dibilang oleh Pak Sekwil, pengembangan kapasitas dari masing-masing calon dokter. Yang kedua adalah advokasi. Nah, SMKI ini memiliki peran, kita tuh bukan hanya organisasi kedokteran yang kayak atau organisasi mahasiswa yang kayak umumnya gitu kan, yang mungkin agak tertinggal dibanding organisasi lain. Ada? Mungkin. Oh mungkin. Tapi kita ini memiliki suatu konteks organisasi yang intelektualis, organisasi yang kita berfokus pada bukan hanya baik buruk, tapi apa yang menjadi benar menurut kita. Dan itu kita runutkan dalam konteks kebijakan, advokasi, audiensi, kemudian berbagai macam aksi yang kita lakukan, sehingga kita bisa mendorong peran-peran masuk kedokteran lebih banyak lagi dan lebih berdampak lagi begitu. Oke, dari Bang Rido nih membawa tentang advokasi, cukup menarik ya tentang advokasi. Apalagi tadi ada kerjasama juga mengenai transformasi akademi. Tentu dalam bidang advokasi sudah, ya kita pasti percaya dengan Bang Rido bagaimana cara dia advokasi sehingga dia bisa memimpin pada saat ini dan mendapatkan jabatan saat ini. Juga cara dia advokasi tentu sudah sangat bisa dipercaya lah. Tapi tentang transparansi mengenai mungkin MOU, transparansi mengenai pendanaan itu dari sisi nasional bagaimana tuh Bang? Apakah tahun ini Bang Rido ada revolusi baru atau evolusi baru mengenai transparansi pendanaan atau transparansi advokasi atau pembahasan MOU dengan pihak eksternal? Ya, sebenarnya transparansi itu selama ini sudah banyak dilakukan. Memang problemnya adalah lebih kepada komunikasi yang disampaikan bagaimana kepada mungkin ketua BEM dari seluruh Indonesia gitu kan. Makanya kita pengen coba bangun jalur komunikasi yang lebih baik, kemudian juga transparansi yang lebih besar lagi secara sistem. Mungkin tidak hanya dari segi keuangan gitu kan, dari segi program-program pun bisa tertrack gitu kan. OKR kita bisa dipantau, kemudian proyek-proyek kita tuh bisa dilihat bagaimana progresivitasnya. Nah itu yang coba kita bangun, gimana caranya nanti bahkan ya, dalam konteks SMKI Academy itu juga ada report terkait apa saja sudah dilakukan SMKI. Mungkin dari segi keuangan dan lain. Kenapa kita harus transparansi? Soalnya kita kan juga memperoleh uang dari iuran institusi. Despite of dari berbagai macam pemasukan yang lain, tapi kita hadir juga untuk keberdampakan institusi dan kita akan melaporkan apa yang sudah kita lakukan secara nyata, secara bersih kepada institusi juga begitu. Berarti Bang Rido siap bertanggung jawab atas kedepannya transparansinya bagaimana? Saya, Alfiri, dan teman-teman Sekwil semua dari seluruh wilayah dan bersama kabinetnya kita siap untuk mentransparansikan segala proses yang ada begitu. Karena ini pertanyaan yang sangat penting karena dulu itu Bang Rido adalah salah satu orang yang bagus karena sebelum saya wawancara dengan beliau nih saya juga harus mengetahui backgroundnya dan beliau adalah salah satu orang yang bisa mendapatkan 100 juta pertama di laporan di FP Nasional. Tentu dengan big power sekarang dan juga pengalaman big money ini sangat perlu dipertanyakan mengenai transparansi ya. Jadi yakin bisa ya, itu sudah kita pernah lakukan ketika NCFP dan akan kita lakukan juga di kepengurusan nantinya begitu. Mengenai advokasi. Tadi saya mana ya advokasi ya? Transparansi advokasi udah. Oh, buat Bang Rido nih. Dengan pengalaman advokasi yang sudah luar biasa banget nih dari Bang Rido dan juga pengalaman-pengalaman mengenai mengobrol dengan orang-orang nih. Tentu jabatan dari Bang Rido kan ada ujungnya, kan ada suatu saat pasti sudah berhenti sebagai sekjen SMKI. Tapi tentu Bang Rido, apakah kedepannya Bang Rido akan membawa nama sekjen itu untuk kepentingan pribadi Bang Rido sendiri kedepannya? Mungkin Bang Rido kedepannya ada MOU dengan orang lain atau dengan kepentingan Bang Rido yang lain yang saya mungkin tidak tahu. Tapi apakah Bang Rido akan membawa, oh saya dulu pernah jadi ini, atau mungkin bawa, oh saya dulu memimpin satu mahasiswa kedokteran Indonesia, apakah akan melakukan hal seperti itu? Oke, menarik pertanyaannya. Karena banyak mungkin yang pernah melakukan hal tersebut, tapi memang ya kita juga harus menimbang gitu. Pertama, tentu masing-masing personal punya tujuan hidupnya masing-masing gitu. Dan saya pun
lebih senang kepada hal-hal yang konteksnya lebih kepada manajerial dan juga dia dokter spesialis gitu. Jadi masih belum ada sih intensi untuk misal terjun ke politik menggunakan pengalaman sebagai sekjen atau hal-hal yang memang di luar konteks sebagai scholarship kedokteran sekarang gitu kan. Tapi ya kedepannya yang lebih difokuskan adalah menjabat selama setahun dan kemudian berdampak sebesar-besarnya, kemudian lulus menjadi dokter, kemudian berdampak lebih banyak lagi begitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan perlu disimpelkan, harus disederhanakan ya. Tadi dari pemimpin-pemimpin kita yang keren banget nih, dari awal sudah menanyakan tentang planning ya. Apakah planning, ada kertas nggak? Ada kertas nggak? Oke, boleh. Ada kertas 2 sama pulpen 2 nggak? Biar jawabannya nggak sama, dicatat dulu 2 orang. Nggak ada. Gimana ya? Ada HP ya berarti ya? Boleh. Diketik aja di HP. Ada HP masing-masing kan? Boleh. Diketik di HP biar nanti jawabannya nggak sama gitu. Apabila jawabannya hanya iya dan tidak. Oke. Mungkin disimpan dulu jawabannya. Tentang planning kehidupan. Apakah menjadi seorang pemimpin di ISMKI adalah tujuan dari planning abang-abang berdua atau suatu jembatan untuk meraih tujuan yang sesungguhnya. Jadi ada tujuan lain setelah ini. Dan bukan memanfaatkan bahasanya, dan harus melewati SMKI dulu biar membesarkan nama abang-abang. Oke, jawabannya ya atau tidak. Boleh ditulis di HP dulu biar saya yang lihat. Kamu pilih salah satu apa? Pilih salah satu. Jawabannya berarti was and question ya? Iya. Iya atau tidak? Iya atau tidak. Apakah untuk mencapai tujuan kedepannya atau ini adalah tujuan dari abang-abang? Itu 2 pertanyaan. Satu pertanyaan. Aneh betul kan. Jika iya. Nulisnya di mana? Di notes. Di notes. Jika iya berarti ini adalah tujuan abang-abang. Jika tidak berarti kedepannya ada plan lagi. Jika iya itu adalah tujuan abang-abang, kalau tidak adalah plan lagi. Ada plan lagi. Gini loh. Oke, apakah perlu diulangi lagi pertanyaannya? Coba diulang deh. Oke, apakah menjadi seorang pemimpin di SMKI adalah tujuan plan abang-abang dari awal? mencontek. Atau memang kedepannya abang-abang punya plan lain dan harus melewati tahap ini agar bisa mencapai tahap itu. Dalam arti kasarnya memanfaatkan SMKI agar nama abang bisa besar. Oke. Jika iya, jadi ini tuh SMKI sebagai tujuan akhir. Tapi kalau tidak, berarti kedepannya jadi kedepannya itu kalau tidak, jadi abang-abang punya plan lain. Masuk gak? Pertanyaannya cukup. Iya, menjebak ya, nggak ada yang benar semuanya. Kayak kalau jawab iya tuh salah, jawab enggak juga salah gitu. Oke, berduluan deh. Lihat dulu. Udah. Biar aku lihat dulu. Biar jawabnya sesuai banget. Oke, dari mana? Oke, boleh. Alasannya apa? Apa lu bacain dulu dong. Iya. Oke, alasan dari Pak Rido. Ya jadi emang sebenarnya dari awal ya waktu dikenalkan ya waktu di NCFI segala macam udah berniat lah menjadi sekjen SMKI. Kenapa? Karena ngelihat SMKI itu organisasi yang punya potensi yang besar, tapi selama ini makin meredup gitu. Makanya greget, ayolah seenggaknya bisa coba ditransformasiin sekali aja, terus udah hidup tenang, nggak usah lagi jadi abang-abangan kampus dan lain-lain, tapi udah berhasil ngedevelop SMKI menjadi bagus gitu. Di kelas ini ya tujuan akhir ya. Ya. Jadi bukan suatu perkembangan baru lagi. Tujuan akhir dari dunia mahasiswa lah. Dari Bang Alveri. Kalau mungkin jujur sama ya kayak Bang Rido. Kalau mungkin Bang Rido, aku tuh pas awal tahu SMKI itu pas aku maba. Aku mahasiswa baru, ada materi tentang SMKI. SMKI itu apa? Terus ada institusi apa aja, dan benar kata Bang Rido,
SMK itu ibaratkan suatu lembaga atau suatu wadah yang memiliki potensi yang sangat tidak terbatas, cuman masih belum dimanfaatkan dengan baik gitu. Kasarnya mungkin kata Bang Rido, ketika sekali ditransformasi, ke depannya bakal berakselerasi terus-menerus nih. Ke depannya bakal lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, dan hal itulah yang mungkin aku sama Bang Rido nih sama-sama kayak gemes gitu lah. Kayaknya ini bisa nih sekali sekali dibenerin, dirubah, ke depan itu bakal akselerasi dan ya mungkin bisa baik lagi tujuannya kita berdua ya sama-sama mengembalikan keberdampakan, kebermanfaatan, ngeinkubasi mahasiswa kedokteran untuk menjawab tantangan nyata di dunia nanti, dunia kerja. Mungkin itu sih. Satu kalimat yang bisa menjadikan alasan untuk mahasiswa kedokteran tuh mau masuk ke ISMK dari Bang Ridho sendiri sebagai sekjen ISMK. Satu kalimat. Satu kalimat. Oke, subjek, predikat, objek tanpa keterangan. Oke. ISMKI tempat kita untuk berinovasi. Ayo masuk ISMKI. Dari apa? Dari Bang Sekil. Satu kalimat tanpa keterangan, subjek, predikat, objek. Sebentar, 10 detik lah ya. 10 detik. Boleh. Mikir dulu nih. Satu kalimat soalnya. Satu kalimat. Nggak boleh paragraf panjang nih. Nggak boleh. Huk aja. Oke. Sebenarnya mungkin aku bakal ya coba kasih statement ya. Mungkin sama kayak Bang Rido. Aku sendiri bisa ngejamin kalau masuk SMKI itu nggak ada penyesalan. Dan ayo masuk SMKI. Yang satu SMKI adalah tempat berinovasi, yang satu masuk SMKI tidak ada penyesalan. Tepuk tangan buat SMKI terlebih dahulu. Oke, last pertanyaan dari dari aku sendiri buat abang-abang nih. Mungkin ada hiruk pikuk lah dalam berorganisasi dan sampai ke pemimpinan. Sampai menjadi seorang pemimpin sekarang. Nggak dari muka abang-abang sangat fresh ini dan ceria. Tentu banyak banget energi positif yang udah dituralin abang-abang sebagai seorang pemimpin. Tapi energi positif yang dikeluarin abang-abang sebagai seorang pemimpin itu tentu berasal dari diri abang sendiri. Oke, mungkin apa tips terakhir ya, tips sebagai mahasiswa kedokteran biar selalu memberikan energi positif untuk lingkungan sekitarnya? Dari Bang Alfi terlebih dahulu. Kalau dari aku sendiri ya, ada satu prinsip yang aku pegang gitu. Apa itu? Menarik. Kalau dalam kehidupan pada umumnya gitu. Itu waktu itu aku sering pernah baca gitu. Untuk menggapai sesuatu yang nggak pernah kamu punya, kamu harus berani untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah kamu lakukan gitu. Nah, artian dasarnya tuh berani dulu gitu. Mungkin teman-teman nanti ke depannya bakal ikut organisasi, ikut banyak macam-macam dan dihadapkan sama banyak pilihan yang mana yang teman-teman harus punya itu fundamental dulu, yaitu berani. Setelah ada dapat berani nih, baru teman-teman bisa melangkah jauh kemanapun itu berada. Mungkin itu sih yang aku pegang selalu. Dari Bang Ridho? Oke, kalau dari saya pribadi, saya juga sama, punya prinsip juga. Prinsipnya itu, ya kita ini di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi dimanapun kita melangkah, dimanapun kita bergerak, itu semua dalam posisi ya kita ingin memberikan manfaat dan manfaat itu bernilai pahala. Maka daripada itu, mungkin kita nggak tahu nih mana nasihat-nasihat kecil kita, energi positif kita yang bernilai kecil tapi ternyata berdampak besar dan bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keren banget guys, bayangin yang satu advice-nya buat kita berani terus maju ke depan dan yang satu advice-nya buat ingat kepada siapa kita terpulang. Kelas. Terima kasih buat podcast pada hari ini. Auricula. Oke, ya Auricula Podcast. Auricula Podcast. Buat Bang Alfiri dan juga Bang Ridho dan juga buat teman-teman, see you di next podcast. Sekian dari aku Ardika Sisyaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.